Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di program Sebar Senyum Sahabat, saluran berita yang membawa informasi terbaru seputar kegiatan penyaluran sahabat yatim. Nama saya Syarif. Dan saya Naufal. Seperti biasa, kita akan menyajikan laporan-laporan terbaru dari kegiatan penyaluran sahabat yatim minggu ini. Berita diawali dari Pekanbaru. Kegiatan bersih-bersih masjid atau BBM telah sukses dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas Pekanbaru. Seluruh kegiatan berjalan dengan lancar, dan area yang dibersihkan meliputi karpet sajadah, pemberian parfum pada karpet, lantai kamar mandi, serta kaca masjid. Masjid Al-Ikhlas ini berlokasi di kota Pekanbaru. Wah, Masya Allah, BBM di Masjid Al-Ikhlas ini adalah contoh nyata tentang kepedulian dan kebersihan yang penting dalam ibadah. Masya Allah, betul banget. Upaya menjaga kebersihan dan keindahan masjid adalah tanggung jawab bersama. Wah, Masya Allah, kita doakan semoga sahabat yatim konsisten terhadap program BBM ini ya. Oke, baik teman-teman semuanya, setelah mendengar kabar dari Pekanbaru, kita beralih ke berita yang selanjutnya ya. Oke teman-teman semuanya, pada tanggal 6 Oktober 2023, program Si Adik kembali sukses dilaksanakan di Asrama Sahabat Yatim di Klampis, Surabaya. Anak-anak menerima manfaat sangat bahagia dengan kembalinya program ini, dan mereka berharap agar santunan ini tetap berjalan secara rutin. Penerima manfaat program ini terdiri dari siswa tingkat SMP dan SMA yang tinggal di sekitar Asrama Klampis, Surabaya. Masya Allah, ketika kita melihat senyum di wajah-wajah anak-anak penerima manfaat itu adalah hadiah yang sangat berharga ya Mbak Novel ya. Masya Allah, betul banget Mas Syarif. Semoga program Si Adik ini menjadi inspirasi bagi banyak pihak untuk terus mendukung pendidikan anak-anak di sekitar Asrama Klampis, Surabaya, dan umumnya di seluruh Indonesia. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya. Pada tanggal 11 Oktober 2023, dilakukan penyaluran makan berkah atau MAKA dan susupedia di Pondok Pesantren Binaan Baitul Mal Tazkiyah di Gua Batu, Bogor. Penyaluran ini dilakukan oleh Pak Mukhlis, Pak Tony, dan pihak pengurus pondok pesantren. Para penerima manfaat, termasuk anak-anak, merasa bahagia menerima santunan makan berkah ini. Wah, Masya Allah ya Bang Novel, Pondok Pesantren Gua Batu adalah contoh yang menginspirasi tentang bagaimana pendidikan dan kewirausahaan dapat bersatu. Santri-santri di sini juga bukan hanya menghafal Quran ya Bang Novel, Betul. tapi juga belajar berwirausaha, memberi mereka keterampilan yang bernilai sepanjang hidup. Masya Allah, prestasi santri-santri Pondok Pesantren di Gua Batu ini berhasil menghafal 15 juz Al-Quran hanya dalam waktu 3 bulan. Hal ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Semoga konsep Hafiz Planner ini dapat terus menginspirasi dan membantu memajukan pendidikan di Indonesia. Wah, Masya Allah ya teman-teman. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya. Baik Bang Noval dan teman-teman semuanya, kita lanjut ke berita selanjutnya. Pada 9 Oktober 2023 telah dilaksanakan penyaluran air bersih di Desa Sampiran, Kabupaten Cirebon. Tim yang bertugas diantaranya adalah Dwi dan Rahmat. Penyaluran ini mencapai kapasitas 8.000 liter air bersih. Bantuan ini merupakan upaya nyata dari sahabat yatim untuk membantu warga mengatasi masalah kekeringan yang tengah berlangsung. Warga yang menerima bantuan berasal dari RT 3, Desa Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Wah, Masya Allah ya Bang Noval. Ketika kita mendengar tentang bantuan air bersih yang disalurkan ke desa-desa yang membutuhkan, itu menjadi berita yang menggembirakan ketika sahabat yatim berhasil menyalurkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Masya Allah, betul banget Bang Syarif. Yang mana kekeringan ini merupakan masalah yang serius, terutama bagi wilayah-wilayah dengan fasilitas minim dan curah hujan yang rendah. Baik sahabat, kita beralih ke berita selanjutnya. Tim sahabat yatim Pekanbaru telah sukses melaksanakan program berbagi sayuran dalam acara Riau Berzikir dengan pendistribusian sebanyak 200 paket sayuran. Agenda Riau Berzikir ini berlangsung pada hari Sabtu dan diakhiri dengan pembagian sayuran secara gratis kepada para jamaah yang hadir. Selain itu, tim sahabat yatim juga mempromosikan produk unggul berupa tebar celengan kepada jamaah, serta mengenalkan Lasna Sahabat Yatim dan program-program yang ada kepada masyarakat sekitar yang tinggal dekat dengan Masjid Nurul Waton, Rumba, Pekanbaru. Masya Allah, inisiatif berbagi sayuran ini adalah contoh nyata tentang bagaimana tim sahabat yatim peduli terhadap gizi masyarakat sekitar. Mengenalkan Lasna Sahabat Yatim kepada masyarakat sekitar adalah langkah penting agar jangkauan kebermanfaatan sahabat yatim semakin meluas. Baik, Bang Noval dan teman-teman semuanya, kita lanjut ke berita selanjutnya. Oke, Alhamdulillah, Lasna Sahabat Yatim telah menyalurkan bantuan modal usaha kepada Pak Donald di daerah Batam.
Pak Donald memiliki usaha es tebu yang terletak di Batam. Dan saat ini, Pak Donald tinggal di kontrakan petak bersama keluarganya. Usaha es tebu adalah sumber penghidupan sehari-hari untuk keluarganya. Masya Allah, bantuan modal usaha seperti ini memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan individu dan keluarga para penerima manfaat. Ini jadi salah satu contoh yang bagus ya Bang Noval ya, bagaimana kita dapat mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Semoga usaha es tebu Pak Donald semakin sukses di masa mendatang. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya. Alhamdulillah, Laznas Sahabat Yatim Banjarbaru telah menyelenggarakan program peduli polusi udara dengan menyalurkan masker pada hari Rabu 11 Oktober 2023. Sebanyak 1.500 masker dibagikan kepada siswa di 3 titik lokasi, yakni Kelurahan Landasan Ulin Utara dan Kelurahan Guntung Payung. SDN 1 Landasan Ulin Utara, SDN 2 Landasan Ulin Utara, dan SDN 3 Guntung Payung adalah sekolah yang menerima bantuan ini. Kejadian bencana kebakaran hutan di wilayah sekitar sekolah menyebabkan para siswa merasakan kesulitan bernafas saat berada di sekitar sekolah, sehingga penting bagi mereka untuk menggunakan masker kesehatan. Inisiatif peduli polusi udara yang dilakukan oleh Laznas Sahabat Yatim Banjarbaru sangat relevan dan membantu para siswa yang menghadapi dampak polusi udara ini akibat dari kebakaran hutan lahan di sekitar sekolah. Bencana kebakaran hutan dan lahan seringkali memberikan efek samping yang serius, terutama pada anak-anak. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya. Setiap harinya relawan telah melakukan penyaluran sarapan pagi dan makan siang kepada para santriwan dan santriwati di 2 pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Sabilun Najah Al-Bariyah di Cianjur dan Pondok Pesantren Izzatul Islam di Bogor. Para penerima manfaat adalah santriwan dan santriwati yatim duafa yang tinggal di kedua pondok pesantren tersebut. Masya Allah ya Bang Noval, inisiatif kebaikan untuk memberi sarapan pagi dan makan siang kepada santriwan dan santriwati yatim duafa adalah tindakan yang sangat mulia. Sarapan dan makan siang adalah bagian penting dalam menjaga kesehatan dan konsentrasi para santriwan dan santriwati dalam menjalani pendidikan agama di pondok pesantren. Masya Allah, program yang sangat bermanfaat ya Bang Noval ya. Oke, baik, sahabat semuanya, kita beralih ke berita selanjutnya. Baik teman-teman semuanya, Bang Noval, Laznas Sahabat Yatim telah berhasil menyalurkan susu dan roti dalam program sarapan bergizi. Bantuan ini dibagikan kepada 160 siswa di SDN 5 Cempaka. Hasil survei menunjukkan bahwasanya rata-rata siswa di SDN 5 Cempaka tidak sempat sarapan pagi sebelum berangkat sekolah, karena orang tua mereka belum sempat memberikan sarapan. Inisiatif Sahabat Yatim memberikan susu dan roti sebagai sarapan bergizi, bertujuan untuk membantu para siswa yang belum sempat sarapan. Masya Allah, ya Bang Novel ya. Sarapan itu adalah bagian yang paling penting dalam mengawali aktivitas, khususnya bagi para siswa agar mereka bisa konsentrasi dalam pembelajaran. Masya Allah, betul banget Bang Syarif. Banyak anak yang berjuang dalam masalah kekurangan gizi, dan inisiatif seperti ini bisa membantu mengatasi masalah tersebut. Baik teman-teman semuanya, kita beralih ke berita selanjutnya. Baik Bang Noval dan teman-teman semuanya, kegiatan selanjutnya adalah kegiatan potong rambut gratis bagi santri di pondok pesantren. Ini adalah sebuah program yang rutin diselenggarakan oleh Yayasan Sahabat Yatim Indonesia setiap 2 bulan sekali. Salah satu penerima manfaat dari program ini adalah Ananda Saesar Dava Aditya, seorang santri yang berasal dari Bekasi, dan saat ini duduk di kelas 7 paket kesetaraan. Alhamdulillah, dengan adanya program ini, para santri di pondok pesantren bisa selalu menjaga kerapihan dirinya. Betul Bang Noval? Masya Allah, betul banget. Dan Alhamdulillah, kita sudah memasuki berita terakhir pada hari ini. Dalam sebuah acara bersama dengan Telkom Surabaya, cerita 2 kakak beradik, Arif dan Alif, dibagikan. Mereka telah kehilangan ayahnya sejak kecil dan tinggal di asrama Sahabat Yatim Kelampis, Surabaya. Arif dan Alif adalah kembar, dan mereka merasa sangat bahagia dan berterima kasih karena mendapatkan segala kebutuhan hidup mereka yang terpenuhi di asrama tersebut. Mereka juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada Laznas Sahabat Yatim Indonesia dan para donatur yang selalu membantu mereka. Masya Allah, cerita Arif dan Alif ini adalah contoh bagaimana sahabat yatim dan bantuan dari para dermawan bisa tersalurkan kepada para penerima manfaat dan memberikan harapan bagi mereka. Arif dan Alif membuktikan bahwa diri mereka dalam situasi yang sulit, kebahagiaan dan kesuksesan masih bisa dicapai dengan bantuan dan dukungan yang tepat dari Laznas Sahabat Yatim. Dan itulah rangkuman berita terkini dari Sebar Senyum Sahabat. Saya Syarif Maulana dan rekan saya Naufal, Sampai jumpa pada Sebar Senyum Sahabat berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.